Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Perkenalkan nama saya Rifki Fadlur Rahman dari mahasiswa eh, reguler Magister Komunikasi Politik Universitas Paramadina. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil tulisan saya atau tugas UAS saya di matkul Komunikasi Politik Daerah Digital. Jadi judulnya ini adalah polarisasi politik di Indonesia. Langsung saja kita ke slide yang pertama. Nah, ini adalah latar belakang. Jadi latar belakangnya ini sekitar periode 1950-an atau sampai 1960-an, Indonesia itu mengalami polarisasi politik yang dibuat karena politik aliran. Nah, lalu pada periode Orde Baru, ini polarisasinya berkurang selama masa ini karena pengendalian politik yang ketat ya. Kita sama-sama tahu pada zaman itu pemerintah itu punya kekuatan untuk mengendalikan politiknya. Lalu periode pasca Orde Baru atau era reformasi, polarisasi ini awalnya tetap rendah karena menurunnya pengaruh ideologi dan juga politik aliran. Namun, di periode 2014 sampai 2019, polarisasi kembali menguat. Nah, apa faktor utamanya? Dari beberapa uh, artikel dan juga jurnal yang saya baca, faktor utamanya adalah pertemuan dua spektrum politik. Jadi antara kelompok Islamis dan pluralis. Jadi pemilu presiden 2014 dan 2019 juga pilkada DKI Jakarta 2017 itu menjadi titik awal polarisasi tersebut. Kompetisi antara Joko Widodo dan juga Prabowo Subianto dan juga Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama ini mewakili spektrum populis yang berbeda. Lalu penjelasan teoritis. Nah, polarisasi politik ini bisa terjadi ketika masyarakat ini memiliki sikap politik dan sosial yang sangat kuat dan bermoral. Jadi sehingga sulit dipengaruhi dan stabil dari waktu ke waktu. Nah, sikap ini yang akan mempengaruhi perilaku serta mendorong intoleransi terhadap pandangan yang berbeda. Jadi bisa dibilang polarisasi politik itu yang akan memperdalam ketimpangan atau kesenjangan antara kelompok dengan keyakinan politik yang berbeda. Jadi terciptanya persepsi politik antara kita dengan mereka, saya dengan Anda gitu kan. Jadi ada versus di antara kita dan meningkatkan potensi konflik antara kelompok ideologis yang berlawanan. Nah, ini menurut si Ebrari dalam tulisannya What is Political Polarization? The Psychology of Political Polarization tahun 2021. Nah, eh, selain itu, polarisasi politik juga dijadikan sebagai strategi oleh aktor politik. Kenapa dijadikan sebuah strategi? Nah, ada dua peneliti, namanya McCoy dan juga Sommer. Mereka menjelaskan bahwa polarisasi politik itu tidak hanya disebabkan oleh perpecahan sosial yang mendasar, tetapi juga oleh strategi aktor politik yang mengeksploitasi keresahan dan perpecahan sosial untuk keuntungan politik. Dalam arti memang sengaja aktor politik itu menggunakan polarisasi untuk strateginya atau tujuan politiknya gitu kan. Jadi aktor politik ini menggunakan strategi polarisasi untuk mencapai tujuan politik. Nah, ini termasuk memobilisasi pemilih dengan memecah belah, menyebar ujaran kebencian, terus hoax, dan mengeksploitasi keresahan-keresahan yang ada di masyarakat gitu kan. Contoh pada kasus Pilkada DKI 2017. Nah, polarisasi ini diperkuat melalui kampanye yang memanfaatkan perbedaan agama dan juga etnis, di mana si Basuki Cahayapurnama ini kan seorang Kristen Tionghoa.
dihadapkan dengan kampanye dari lawan politiknya gitu. Lalu dampak polarisasi. Nah, dampak polarisasi ya, yang pertama kita lihat dari ruang sosial. Jadi polarisasi ini berdampak pada kehidupan masyarakat sehari-hari, termasuk terhadap relasi sosial, terus kelompok yang mendasar atau afiliasi politik mereka, dan perbedaan pandangan politik yang menyebabkan konflik bahkan di tingkat komunitas. Itu kalau di ruang sosial. Nah, kalau di media sosial, ya media sosial menjadi ruang utama bagi polarisasi. Kenapa? Di mana kedua pendukung dari kedua sisi yang berbeda ini menunjukkan posisi mereka secara terbuka melalui platform media sosial atau account-account sosial media mereka. Nah, seringkali mereka ini memang menggunakan cara-cara untuk memecah belah gitu kan. Lalu ada apalagi dampak polarisasi, penurunan kualitas demokrasi. Nah, polarisasi ini mengurangi efektivitas proses demokrasi. Kenapa? Karena ketika masyarakat sangat terpolarisasi, ini akan sulit untuk mencapai sebuah kerjasama, atau bisa dibilang komprominya ini akan sulit. Nah, kalau misalkan kerjasamanya sulit, komprominya sulit, ini akan menghambat pembuatan kebijakan yang efektif gitu kan. Yang seharusnya kebijakan ini kita bisa melihat dari sisi yang banyak, point of view yang banyak gitu kan. Ini nggak bisa karena nggak ada kompromi, nggak ada kerjasama gitu kan. Dan meningkatkan konflik sosial. Nah, tiga hal tersebut, ruang sosial, media sosial, dan penurunan kualitas demokrasi, ini dampak yang bersinggungan dari polarisasi di kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini fenomena polarisasi. Kita lihat misalkan di pemilu presiden 2014 dan 2019 di Indonesia. Jadi pemilu ini mempertemukan antara Joko Widodo dan juga Prabowo Subianto dengan dua kampanye yang sangat berbeda pada saat itu. Jadi Jokowi ini cenderung mempromosikan pluralisme dan juga inklusivitas. Sementara Prabowo itu menarik dukungan dari kelompok-kelompok yang merasa diabaikan oleh elit politik yang ada. Dan mereka cenderung lebih konservatif dalam hal agama dan juga nasionalisme. Nah, pada saat itu Prabowo itu mendapat dukungan kuat dari kelompok Islam konservatif dan juga organisasi-organisasi Islam. Contoh misalkan kayak FPI. Sedangkan Jokowi itu didukung oleh kelompok-kelompok yang menganggap dirinya moderat dan juga pluralis ya. Lalu Pilkada DKI 2017. Nah, ini Ahok pada saat itu Basuki Cahayapurnama sebagai gubernur petahana, yang mana kita sama-sama tahu dia dari etnis Tionghoa, agamanya non-Islam gitu kan, menghadapi tantangan yang berat yang melibatkan isu agama dan juga ras. Yang pada saat itu memang si Basuki Cahayapurnama juga terlibat kasus penistaan agama gitu. Nah, kontroversi terkait pernyataannya yang dianggap menistakan agama ini kan akhirnya memicu aksi besar-besaran ya dari umat Islam gitu kan. Yang mana ternyata hasil dari aksi ini mengkristalkan dukungan bagi Anies Baswedan yang kemudian akhirnya menang di Pilkada DKI 2017 gitu kan. Jadi aksi-aksi besar seperti 212, aksi bela Islam, ini menunjukkan kekuatan yang sangat masif memobilisasi politik berbasis agama gitu kan. Nah, hal ini akan memperdalam sebuah polarisasi di antara pendukungnya Anies dan juga pendukungnya Ahok pada Pilkada DKI 2017, yang mana sampai saat ini pun masih ada yang seperti itu gitu kan. Meskipun sudah nggak separah tahun 2017. Lalu polarisasi yang ada di media sosial. Nah, Pilkada DKI dan juga Pilpres di 2014 dan 2019 ini sangat sangat bisa kita rasakan. Misalkan di platform-platform media sosial kita seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, ini menjadi seolah-olah medan perang untuk
polarisasi di mana kampanye-kampanye negatif, hoax, ujaran kebencian, memecah belah, dan dukungan ataupun kritik terhadap calon politik ini sering dibarengi oleh narasi-narasi yang memang memecah belah gitu kan. Jadi penggunaan buzzer yang memanfaatkan akun-akun bot untuk kampanye disinformasi, memperburuk situasi. Jadi buzzer ini dengan akun-akun yang banyak itu ya, bot itu memperkuat perbedaan dan menyebarkan narasi yang membuat perpecahan di kalangan pemilih gitu kan. Alih-alih mereka mendamaikan, justru semakin memperkeruh suasana di media sosial. Lalu peran Pancasila. Peran Pancasila ini, Pancasila sebagai filosofi negara ini kan memiliki nilai-nilai yang kita anggap paling benar, adil, bijaksana, baik, dan sesuai dengan dasar NKRI gitu kan. Nah kan Pancasila juga memiliki dasar yang ontologis, epistemologis, aksiologis yang sangat kuat menjadi sebuah landasan moral dan juga arah bangsa ini gitu kan. Jadi Pancasila ini setiap silanya itu kan memiliki justifikasi sejarah, terus rasionalitas, terus juga aktual yang dapat kita pahami, kita yakini, bahkan kita praktikkan gitu kan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini menurut Fernando tahun 2020. Jadi Pancasila ini diterapkan sebagai monodualisme dalam penegakan hukum, yaitu untuk menerapkan keadilan agama, kemanusiaan, keadilan sosial, kesatuan, dan juga satu kesatuan untuk menjadi dasar meredam polarisasi politik yang ada di Indonesia. Jadi intinya, sebenarnya jika kita ingin meredam polarisasi politik yang ada di Indonesia, jika nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila itu dapat kita pahami, yakini, dan kita praktikkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, itu sebenarnya bisa teredam gitu kan. Karena apa? Karena pada saat itu kita bisa menerapkan sebuah nilai keadilan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, dan juga musyawarah, mufakat, dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang bisa mengcounter polarisasi politik di Indonesia sebenarnya. Nah, ini ada solusi untuk meredam polarisasi. Jadi selain tadi menggunakan nilai-nilai Pancasila, ini ada beberapa hal yang memang sepertinya langkah konkret untuk meredam polarisasi di Indonesia. Jadi pertama, itu peran tokoh politik, masyarakat, dan juga agama. Kenapa yang pertama ini peran tokoh politik, masyarakat, dan juga agama? Jadi, mereka ini kan memiliki peran penting dalam meredam polarisasi politik. Contoh, misal kayak pada saat Prabowo Subianto terus Sandiaga Uno tahun 2019 ya, itu bergabung dengan kabinet Joko Widodo. Menurut data yang saya baca, polarisasi politik ini menurun gitu kan, di sosial media dan juga di ranah sosial gitu. Nah ini menunjukkan bahwa peran-peran tokoh-tokoh ini bisa membantu untuk menyatukan masyarakat yang terbelah. Karena apa? Karena mereka dapat menginfluence atau mempengaruhi pendukungnya atau pengikutnya gitu kan. Makanya di sini solusi untuk meredam polarisasi yang pertama, peran tokoh politik, peran tokoh masyarakat, dan juga peran tokoh agama. Jadi sangat sulit kalau misalkan tokoh-tokoh tersebut justru yang menjadi pionir untuk terjadinya polarisasi politik gitu kan, karena mereka adalah orang yang diikuti, orang yang dapat mempengaruhi gitu kan. Jadi bisa dikatakan peran tokoh politik, masyarakat, dan juga agama ini bila menunjukkan sebuah kearifan, kebijaksanaan gitu kan, mencintai sebuah persatuan dan kesatuan, harusnya itu menghindari sebuah polarisasi politik gitu kan. Lalu solusi yang kedua, sosialisasi oleh pemerintah dan masyarakat. Jadi kenapa oleh pemerintah dan masyarakat? Ya kalau pemerintah doang akan sangat sulit gitu kan. Harus ada kesadaran dari masyarakatnya juga.
Jadi pemerintah bersama masyarakat itu melakukan sosialisasi lewat media sosial untuk menyebarkan pesan anti polarisasi. Jadi dengan menggunakan influencer misalkan ya, dengan menggunakan influencer, seleb, artis, orang-orang yang memiliki pengaruh yang besar untuk mengkampanyekan dampak negatif dari polarisasi politik, gitu kan. Jadi pesan-pesan tersebut lebih mudah diterima oleh masyarakat, terutama di era digital saat ini, gitu. Jadi kadang kita melihat, oh si A itu nggak ada di kubu mana-mana, dia itu mengkampanyekan sebuah perdamaian. Nah, kita bisa mencontoh hal-hal tersebut. Itu adalah pesan untuk menyebarkan anti polarisasi. Nah, yang ketiga, penegakan hukum yang kuat. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya. Jadi penegakan hukum ini harus diperkuat. Kenapa? Agar tindakan-tindakan yang memicu polarisasi politik atau merugikan orang lain, merugikan bangsa dan negara dapat ditangani dengan tegas. Kadang polarisasi politik itu masih terus berlangsung karena pelaku-pelaku orang yang memecah belah dan juga menyebabkan polarisasi politik ini nggak mendapatkan sanksi apa-apa, nggak mendapatkan hukum apa-apa gitu. Jadi orang-orang yang merugikan ini mereka nggak harus bertanggung jawab di hukum, dan juga aparat penegak hukum juga eh, nggak terlihat tegas gitu kan. Yang mana seharusnya mereka bertanggung jawab secara hukum, dan juga aparat penegak hukum juga harus menjalankan tugasnya secara adil dan juga profesional. Jadi intinya dengan peran aktif tokoh-tokoh penting, terus juga sosialisasi yang efektif dan juga penegakan hukum yang kuat, nah polarisasi politik di Indonesia ini dapat dikendalikan dan dicegah agar tidak semakin memburuk. Itu solusinya gitu kan. Jadi selain nilai-nilai Pancasila yang memang sudah ada, juga tiga hal tersebut yang dapat meredam dan juga mengendalikan, bahkan mencegah polarisasi di politik di Indonesia itu semakin semakin memburuk. Ini ada kajian pustaka yang saya baca. Oke. Nah, baik. Terima kasih, cukup sekian. Itulah presentasi dari saya tentang UAS komunikasi politik di era digital mengenai polarisasi politik di Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.